Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Sudah siap untuk belajar? Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Dewi akan membagikan video pembelajaran tentang pecahan. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menentukan posisi pecahan sederhana seperti setengah, sepertiga, dan seperempat pada gambar. Yang kedua, siswa dapat menentukan penggambaran pecahan sederhana seperti setengah, sepertiga, dan seperempat dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan gambar yang sesuai dengan nilai pecahan sederhana seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. Perhatikan gambar di samping ya. Nah, ibu memiliki seloyang kue, kemudian ibu membaginya 1/8 atau 1/10 bagian sama besar. 1/8 dan 1/10 merupakan bilangan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Daerah yang diberi warna adalah satu bagian dari dua. Oleh karena itu, daerah tersebut menunjukkan pecahan setengah atau 1/2. Daerah yang diberi warna adalah satu bagian dari 3. Oleh karena itu, daerah tersebut menunjukkan pecahan sepertiga atau 1/3. Daerah yang diberi warna adalah satu bagian dari 4. Oleh karena itu, daerah tersebut menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4. Selanjutnya, daerah yang diberi warna adalah satu bagian dari 6. Oleh karena itu, daerah tersebut menunjukkan pecahan 1/6. Daerah yang diberi warna adalah 2 bagian dari 3. Oleh karena itu, daerah tersebut menunjukkan pecahan 2/3. Yang terakhir, daerah yang diberi warna adalah 3 bagian dari 4. Oleh karena itu, daerah tersebut menunjukkan pecahan 3/4. Nah, keterangannya, nilai pecahan setengah, angka 1 disebut sebagai pembilang. Pembilang biasanya adalah bagian yang diarsir atau diberi warna. Sedangkan angka 2 merupakan penyebut. Biasanya bagian yang tidak diarsir atau tidak diberi warna atau bagian jumlah keseluruhan. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut. Tuliskan bagian yang diarsir dengan pecahan yang sesuai. Nah, di sini ada persegi panjang dibagi sama besarnya. Ada satu bagian yang diarsir. Sekarang kita hitung seluruh bagiannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, pecahan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah 1/6. Selanjutnya, ada lingkaran utuh, kemudian satu bagiannya diberi warna dan satu bagian tidak diberi warna. Jadi, jumlah keseluruhannya ada 1, 2. Pecahan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah setengah atau 1/2. Selanjutnya, ada sebuah segitiga yang dibagi sama besar. Ada satu bagian yang diberi warna. Kita hitung jumlah seluruhnya ya. 1, 2, 3, 4. Jadi, pecahan yang sesuai adalah 1/4 atau 1/4. Selanjutnya, nah, ada 2 bagian dari gambar tersebut yang diarsir. Kita hitung jumlahnya bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi pecahan yang sesuai adalah 2/6. Selanjutnya ada satu bagian yang diarsir. Kita hitung jumlah bagian seluruhnya. 1, 2, 3. Jadi pecahan yang sesuai adalah 1/3 atau sepertiga. Selanjutnya ada dua bagian yang diarsir. Sekarang kita hitung bagian keseluruhannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pecahan yang sesuai adalah 2/5. Nah, yang terakhir ada 3 bagian yang diarsir. Kita hitung jumlah bagian seluruhnya dari gambar tersebut. 1, 2, 3, 4. Jadi pecahan yang sesuai adalah 3/4. Sampai di sini teman-teman sudah mengerti ya. Sekarang ayo kita berlatih. Ibu memiliki seloyang puding. Puding tersebut dipotong sama besar. Kemudian diberikan kepada Salma, Ali, dan Rama. Berapa bagian puding yang diperoleh masing-masing anak? Kita jawab bersama-sama teman-teman. Nah, satu loyang puding dibagi 3 bagian sama besar. Bagian pertama kita tulis dengan pecahan 1/3 atau sepertiga. Bagian kedua yaitu 1/3. Bagian ketiga sama ya, besarnya adalah 1/3. Jadi masing-masing anak memperoleh puding 1/3 bagian. Soal selanjutnya, Dea membeli pita untuk hiasan. Ia menggunting pita tersebut menjadi 5 bagian yang sama panjang. Berapa bagian panjang setiap potongan pita? Nah, ini adalah pita yang dibeli oleh Dea. Kemudian Dea membaginya 5 bagian sama panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing bagian adalah pecahan 1/5 atau 1/5. Jadi panjang setiap potongan pita Dea adalah 1/5 bagian. Soal selanjutnya, Salma membeli apel untuk dibagikan kepada teman-temannya. Almer mendapat 1/4 bagian. Rama mendapat 3/4 bagian. Apel siapa yang paling besar? Nah, satu apel dibagi menjadi 4 bagian sama besar ya teman-teman. Selanjutnya diberikan kepada Almer 1/4 bagian. Nah, yang Bu Guru kasih lingkaran. Sedangkan untuk Rama 3/4 bagian. Nah, jadi 1/4 itu lebih kecil daripada 3/4. Jadi, apel yang paling besar adalah milik Rama. Soal selanjutnya, setelah bermain, Dea meminum 3/6 gelas, Almer 4/6 gelas, dan Salma 2/5 gelas. Urutkan banyaknya air yang diminum mulai dari yang terbesar. Siapa yang paling banyak minum dan yang paling sedikit minum? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menyamakan penyebutnya dulu ya teman-teman. Dea 3/6, Almer 4/6, dan Salma 2/5. Nah, cara menyamakan penyebut yaitu kita cari bilangan yang bisa dibagi 6 dan 5. Berapa? Iya, benar. 30. Nah, 30 jika dibagi 6 hasilnya 5 dan jika dibagi 5 hasilnya 6. Maka untuk yang penyebutnya 6, pembilangnya kita sekalikan dengan 5.
Untuk Dea 3 kali 5 hasilnya 15. Sedangkan untuk Almer 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, untuk Salma karena 30 dibagi 5 hasilnya 6, maka untuk Salma 2 kita kalikan 6 hasilnya 18. Nah, dari sini kita dapat melihat ya teman-teman, mana bilangan pecahan yang paling besar dan yang terkecil. Jadi, urutan bagian air dari yang terbesar atau terbanyak adalah 20/30, kemudian 18/30, dan yang terakhir 15/30. Yang paling banyak minum adalah Almer, sedangkan yang paling sedikit minum adalah Dea. Selanjutnya kita belajar pecahan senilai. Perhatikan contoh berikut. 1 bagian utuh. 1 bagian dari 2 bagian sama besar sama dengan setengah. 2 bagian dari 4 bagian sama besar sama dengan 2/4. 4 bagian dari 8 bagian sama besar sama dengan 4/8. Pecahan setengah 2/4 dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi nilainya sama, maka disebut dengan pecahan senilai. Nah, untuk membuktikan kita simak ya teman-teman. Caranya adalah setengah sama dengan 2/4, yaitu 2/4 kita bagi dengan bilangan pembilang dan penyebut yang sama. Sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1 dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi 2/4 itu sama dengan setengah. Sekarang setengah sama dengan 4/8. Kita buktikan ya teman-teman. 4/8 kita bagi dengan bilangan pembilang dan penyebut yang sama. Sama-sama kita bagi dengan bilangan 4. 4 bagi 4 hasilnya 1, sedangkan 8 dibagi 4 hasilnya 2. Jadi 4/8 sama dengan setengah. Pecahan senilai adalah 2 atau lebih bilangan pecahan yang perbandingan nilai dari pembilang serta penyebut sama. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut. Tuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. 2/3 kita kalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Kita coba 2/3 kali 2/2 hasilnya 2 kali 2 hasilnya 4, sedangkan 3 kali 2 hasilnya 6. Yang kedua, kita kalikan dengan 3/3. Hasilnya 2 kali 3 hasilnya 6, sedangkan 3 kali 3 9. Yang ketiga, kita kalikan dengan 4/4. Sama dengan 2 kali 4 8, 3 kali 4 hasilnya 12. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6, 6/9, 8/12, dan seterusnya. Sampai di sini sudah paham ya teman-teman? Perhatikan contoh soal berikut ini. Ada 4 orang petani yang sedang menggarap sawah yang sama. Sawah tersebut akan ditanami beberapa macam tanaman. Kemudian tanah tersebut dibagi menjadi 16 bagian sama besar. Lalu para petani membagi tugas seperti berikut. Pertama, petani A bertugas menanam singkong pada 7 bagian tanah. Yang kedua, petani B bertugas menanam sayur kangkung pada 3 bagian tanah.
Yang ketiga, petani C bertugas menanam tomat pada 2 bagian tanah. Yang keempat, petani D bertugas menanam cabai pada 4 bagian tanah. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan ya, teman-teman. Selanjutnya, yuk kita jawab bersama. Pertama, tanah yang ditanami singkong terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah, yang pertama kita lakukan adalah membuat 16 bagian tanah sama besar. Kemudian kita beri warna atau kita arsir sebanyak 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, teman-teman bebas ya, mau yang diarsir ataupun diberi warna, dari atas boleh, dari bawah boleh, dan bagian yang kiri ataupun kanan juga boleh. Jadi, ditulis dalam bentuk pecahan adalah 7/16. 7 bagian yang diberi warna atau diarsir, 16 adalah bagian keseluruhan. Yang kedua, tanah yang ditanami kangkung terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah, nah sama ya, kita membuat 16 bagian sama besar, kemudian kita arsir 3 bagiannya. Jadi penulisannya 3/16. Yang ketiga, tanah yang ditanami tomat terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahannya adalah, kita buat terlebih dahulu tanahnya, kemudian kita arsir 2 bagian, sehingga ditulis dalam pecahan menjadi 2/16. Nah, yang terakhir, tanah yang ditanami cabai terdiri dari 4 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah, setelah kita membuat 16 bagian sama besar, kemudian kita arsir atau kita beri warna, sehingga ditulis dalam pecahan menjadi 4/16. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham ya? Demikian video yang dapat Bu Dewi bagikan untuk teman-teman di rumah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat dan semangat anak-anak hebat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.